Ya, kalau sewa operasi ya seperti hanya yang kita sudah pelajari, misalnya kalau ada withholding tax, ada pemungut, ada PPN, ya sepanjang PKP, ya tentu withholdingnya terutang PPh 23, kemudian juga terutang dipungut oleh PPN pemungut ya. Oke, secara umum ya kita coba gambarkan ya. Jadi kalau operating lease ya sewa menyewa biasa, si lessor beli dulu ya barang modal misalnya, kemudian dari barang modal itu tentu menjadi milik si lessor karena dia udah beli ya, udah nggak ada urusannya sama si penjual. Setelah itu dia sewain ke lesi. Ini nggak ada misalnya selesai jadi milik, enggak, karena murni nyewa aja. Ini udah jadi milik lessor, kemudian setelah periode sewa ya sudah akan menjadi dibalikin lagi ke lessor. Misalnya apa nih? Sewa menyewa biasa, misalnya kalau perusahaan nih lesi dia kontraktor, dia bangun gedung, dia kan perlu ada yang namanya ini ya scaffolding yang biasa buat misalnya sampai gedung tinggi itu kan buat apa, ngecor, buat fondasi, buat ya pemasangan interior. Ini kan ada istilahnya scaffolding ya. Ya, ini bagi perusahaan yang menyewakan ya tentu paling disewa berapa? Sebulan, 6 bulan, selama udah selesai udah balikin. Tidak ada si lesi atau penyewa ini bermaksud untuk nantinya memiliki gitu, karena memang ini jadi milik lessor. Berarti kan kalau kayak gitu penyusutan ada di lessor ya. Nah tinggal nanti kewajiban perpajakannya apa? Si lesi ketika bayar motong ya, bayar uang sewa motong pasal 23. Lessor ketika nagih ya ketika dia akan mengut PPN itu ya. Oke. Nah bagaimana dengan final lease? Leasing yang ya finance ya, yang ada hak opsi. Ini bisa jadi antara penjual, supplier sama lessor ini satu grup ya, antara kepemilikannya ini penjual sama ini sama. Bahkan ya ketika kita datang penjual ya, misalnya teman-teman mau beli motor atau mobil ke showroom, itu udah langsung oleh marketingnya ditawarin daftar harga yang ada di lessor ini. Ya, dia udah kerjasama nih. Nah, asumsinya misalnya ini udah dibeli ya oleh si lessor barang ini, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Nah, tinggal antar urusan lessor sama lesi. Bisa juga sebetulnya lessor ini hanya membantu tadi memberikan pembiayaan saja. Ya, urusan ya transaksinya si penjual, bisa juga seperti itu. Nah, misalnya motor gitu ya atau mobil, itu kan ya bisa di pihak dari penjual, bisa juga lessor ya, atau lessor ada yang jadi karyawan penjual. Nah, itu ya setelah transaksi, oke, lesi milih barangnya, oke, dia kontrak bahwa misalnya 5 tahun. Nah, selama 5 tahun nanti si lesi ya akan mengangsur pokok plus bunga. Nah, dengan opsi ini nanti setelah 5 tahun ya akan menjadi milik si lesi. Nah, ini yang disebut final lease ya, sewa dengan adanya hak opsi. Ya, jadi ketika si lesi membayar ya lunas setelah 5 tahun, maka ada opsi ini akan menjadi miliknya si lesi. Bagaimana perpajakannya? Nah, nanti kita lihat ya, bandingkan antara yang operating sama yang final lease ini ya, dari sisi PPh dan PPN-nya. Nah, untuk memahami apa itu final atau operating, yang jelas kalau sebagai pemeriksa itu yang perlu diperhatikan adalah substansinya. Kalau kontrak mah bisa aja substansinya di operating, padahal dia ya finance, itu ada juga yang seperti itu. Nah, yang dilihat nanti adalah ininya, substansi transaksinya. Ya, saya pernah menemukan seperti itu. Jadi ada sewa menyewa, dia bilang adalah operating, sewa kapal.
perusahaan minyak, dia sewa kapal dilepas pantai, dia pakai operating, kontraknya dia kasih. Nah, tetapi ada beberapa indikasi, misalnya satu, bahwa si sewa ini ada di akhir masa sewa itu akan menjadi milik lesi. Nah, ini kan indikasi ya bahwa itu sebenarnya adalah operating. Finance, bukan operating. Jadi perusahaan tadi ya menganggapnya dia kontraknya operating. Padahal substansinya, nah ini misalnya, lesi punya hak membeli yang lebih rendah. Kemudian nilai ini dari pembayaran itu secara substansial mendekati nilai wajar. Jadi perusahaan mengangsur selama 5 tahun itu sudah mendekati harga wajar dari aset yang disewakan. Nah ini sama aja udah beli kan gitu ya. Oke, aset sewaan bersifat khusus tadi dilepas pantai, nggak ada orang lain yang nyewa selain perusahaan itu. Nah, kalau membatalkan ya harus ganti rugi karena si lesornya udah ngasih privilege ke lesi untuk menggunakan. Kemudian laba rugi karena fluktuasi ya nilai tukar karena pakai dolar, ya tanggungannya si lesi. Misalnya dipatok sewanya 10.000 US dollar, yaitu urusannya adalah lesi. Lesor nggak mau tahu gitu ya. Kemudian lesi memiliki kemampuan mau lanjut lagi setelah periode sewa pertama, silahkan. Ini adalah indikasi bahwa kalau perusahaan itu sebetulnya finance, ya, bukan operating. Nah, tadi untuk melihat pemahaman. Mohon maaf Pak, mic-nya ke-mute. Bapak, mohon maaf, mic-nya ini Pak, ke-mute Pak. Sorry. Dari mana tadi ya? Oke. Ya. Dari sini ya? Iya Pak. Ya. Ini ya. Ini tadi masih kedengaran ya? Masih Pak. Oke, baik. Saya lanjut langsung sini ya. Jadi selain indikator tadi, bisa juga dilihat timelinenya. Misalnya perusahaan itu beli aset atau leasing itu beli aset. Kemudian dideklar bahwa ini perusahaan akan disewakan nih aset ini, bukan untuk dipakai misalnya. Nah setelah itu ada yang nyewa. Ya, oke, bikin kontrak sampai misalnya 2 tahun. Nah ini 2 tahun misalnya. Umur ekonomisnya berapa? Umur ekonomisnya misalnya adalah 10 tahun. Nah, ini masa matanya 2 di kontrak 10 tahun. Nah, tetapi masa sewa ini kalau misalnya di extend terus, misalnya 2 tahun, perpanjang. Nah, ini kan misalnya sudah melebihi umur ekonomi, bahwa indikasi itu sebenarnya adalah finance. Ya. Jadi tidak mesti melihat kontraknya operating kok ini, nah, lihat substansinya. Oke. Jadi ada 5 indikator ya, apakah pembiayaan atau operating. Pertama dari pengalihan akhir sewa. Kemudian yang kedua adanya hak opsi. Yang ketiga adalah sifat aset sewaan itu sendiri khusus kayak tadi ya dilepas pantai. Kemudian yang 4 masa sewa, sebagian besar dari umur ekonomi aset ya. Kemudian yang kelima adanya nilai pembayaran tadi minimum mendekati nilai wajar sewaan. Ini bisa juga dilihat dari 5 hal ini. Kalau salah satunya terpenuhi, tentu ini akan menjadi finance list. Ya, kalau semuanya tidak terpenuhi, berarti ya operating list. Sehingga nanti berlaku ketentuan perpajakan kalau dia operating list. Nah, tadi ketentuan tambahannya adalah
kalau memang itu kontraknya udah nggak bisa dibatalin, itu juga bisa tuh dikontrak. Dia bilang operating, tetapi kontrak ini selalu diperpanjang dan nggak bisa dibatalkan. Nah, itu indikasi bahwa sebetulnya dia adalah finance, ya, dibungkus dia bilang operating. Kemudian kalau ada rugi tadi ya, misalnya waktu kontrak dolar masih 10.000, sekarang 14.000, yaitu resiko dari si lessee. Itu menandakan sebetulnya dia adalah finance. Ya, oke. Kemudian lessee memiliki kemampuan melanjutkan tadi ya, dia bisa lanjut memperpanjang lagi. Nah, pelakuan sewa pembiayaan ini antara lessee ya, lessee dia akan mengakui sebagai aset dan liabilities. Makanya kalau misalnya di jurnal sisi komersial ada aset ya, ada liabilities. Karena apa? Karena tadi nilai manfaat risiko udah berpindah, makanya asetnya menjadi milik lessee. Nah, kemudian kalau ada biaya awal, tentu ini akan ditambah, dikapitalisir ke aset. Ya, oke. Nah, ini nanti di balance sheet ya, dicatatnya adalah nilai wajar aset sewaan atau nilai kini ya dari pembayaran sewa jika nilai kininya lebih rendah. Oke. Nah, terkait pembayaran minimum ini harus dipisahkan dengan beban keuangan ya dan bagian yang merupakan pelunasan. Jadi dipisahkan. Kemudian beban keuangan harus dilakukan setiap periode. Kemudian terkait kontingen ini ya dibebankan pada terjadinya. Kemudian nanti penyusutan ya konsisten PSAK 16 atau 19. Artinya apakah cost model atau revaluasian. Jadi lessee nanti penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten. Oke. Nah, berikutnya adalah dari sisi lessor ya. Lessor dia akan mencatat sebagai piutang. Karena asetnya sudah berpindah, maka dia mengakui sebagai piutang. Ya. Nah, investasi sewa neto ini adalah bruto yang dikonstruksikan dengan suku bunga implisit ya. Oke. Nah, berikutnya adalah dari sisi lessee. Nah, sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus. Ya, kemudian kalau lessor, ya ini akan menyajikan aset untuk sewa operasi. Jadi namanya juga tadi yang saya di awal sampaikan ya di skema. Jadi kalau lessor, sewa operasi, asetnya masih ada di lessor. Ya, pendapatan sewa ya nanti diakui sebagai pendapatan aja gitu ya. Beban langsung terkait lessor, ya ini nanti lewat proses negosiasi berapa ya yang diakui. Nah, ini yang untuk menjadi pendapatan. Baik, itu saya kira sebagai pengantar untuk PSAK 30-nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana terkait PSAK 73 ya, PSAK 73. Nah, ini saya lihat di makalah sudah ada nyetor terkait PSAK 73. Coba kita lihat ya. Oke, jadi Mbak Salsa ada? Mbak Salsa. Ya, Mbak Salsa. Ya siap Mbak Salsa? Audionya Salsa masih connecting, Pak. Oh, masih. Audionya masih connecting. Oh. Salsa Grandis kan, Pak? Ya, Salsa Grandis. Salsa Grandis. Salsa Grandis. Oh, ini ya. Mungkin bisa di-calling nanti Pak ya. Ini dulu deh, Mas Ari. Makalah yang satunya bisa di-share lagi khususnya terkait yang PSAK 73-nya aja. Ari Nugroho, ya? Iya, Pak. Ya, boleh disampaikan ya terkait makalah 1 yang ini khususnya yang 73 aja di Kimia Farma ya.
Oke, silakan Mas. Kalau perlu di-share, Iya. oke, Mbak Tapi Femi. ini Pak, kemarin kan Bapak bilang suruh explore lagi itu belum saya edit tapi Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini ulang aja. Ini contoh aja untuk ke-73-nya. Ini ya bagaimana di Belum bisa share screen Pak. Mbak Koman. Sudah Pak. Oh ya. Sudah, Ri. Oke, bentar. Bentar lagi buka Pak. Oke, nanti ambil nunggu Mbak Salsa, Pak Rahmat Ika Afriana ya, SAK 73 juga ya. Nah, fokus ke 73 aja Mas ya. Ini Pak. Ya. Jadi di PSAK 73 itu ada perubahan definisi sewa, terutama tuh di bagian konsep kontrolnya. PSAK 73 tuh menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu. Terus pada saat PSAK 73 diterapkan di awal penggunaannya, PT Kalbe Farma telah memilih untuk menggunakan cara yang simple. Jadi kalau kontrak yang sebelum tanggal 1 Januari 2020 itu masih menggunakan PSAK yang sebelumnya, yaitu PSAK 30 dan ISAK 8. Sedangkan yang sewa setelah tanggal 1 Januari 2020 menggunakan PSAK 73. Jadi ada semacam cut-off itu. Cuma untuk teknisnya di CALK-nya memang tidak dijelaskan secara detail. Jadi seperti itu, Pak. Oke, jadi dia pakai cut off 1 Januari ya? Iya, Pak. Oke, berarti tidak melakukan, kan ada penerapannya itu ada retrospektif, ada yang modified. Kalau retrospektif dari misalnya tahun berapa yang ada kontrak dia nilai ulang. Nah, kalau ini belum dapat info ya? Iya. Retrospektif atau modified? Belum. Jadi Ya. iya, jadi cuman tidak dijelaskan lebih detail juga, Pak, di CLK-nya. Udah saya cari ke situ. Ini tahun berapa Mas kemarin? Laporan keuangannya? 2020, Pak. Di bulan 1? Ini kuartal 2 tahun 2020. Oke, mungkin nanti setelah ini selesai ya, mungkin Maret itu udah lengkap sepertinya ya. Oke. Ya mungkin yang Siap. laporan tahunan. Siap. Oke Mas, makasih. Jadi tadi ya bahasa ininya pengendalian kalau di PSAK 73. Cuma kalau istilah pengendalian itu di pajak agak sulit ya mendefinisikan. Ya, sulitnya kenapa? Yang disebut pengendalian seperti apa ya gitu. Mungkin kalau di PSAK itu ada berapa indikator ya. Oh ini dikendalikan itu ada. Cuma di pasal 18 kan ada juga yang disebut hubungan istimewa karena pengendalian. Nah, cuma sejauh ini yang disebut pengendalian itu
ya kalau untuk mengetahui ini ada pengendalian tuh masih agak sulit gitu membuktikan dari sisi perpajakan ya. Kalau akuntansi sih dapatlah gitu, misalnya direksinya sama atau ya penyertaannya itu kan paling gampang dilihat dari situ ya, atau keluarga misalnya. Nah kalau 30 tadi kan sebetulnya jelas ya, kalau udah berpindah kemudian udah dimanfaatin sebenarnya si lesi udah berhak mengendalikan gitu. Jadi nah ini memang nanti kalau apalagi kan kemarin tuh 73 itu akan lebih banyak semua dikelompokkan menjadi finance list ya, finance list ya. Nah ini kan apa nanti pengaruhnya? Kalau finance list berarti ya padahal dia misalnya secara substansi adalah operating, berarti kan bagaimana objek PPh 23 yang sudah dipotong, bagaimana objek PPN yang sudah dipungut oleh si lesor, apakah kemudian diminta kembali? Nah ini dari sisi perpajakan memang sepertinya ya belum ada arah untuk kemudian misalnya merubah atau melakukan revisi ya, terlepas ini KMK-nya kan lama ya, KMK lama gitu. Dan memang seharusnya sudah dilakukan penyesuaian. Cuma ya begitulah, masih merujuk ke KMK 191 yang nanti kita coba lihat. Oke, berikutnya Rohmatika Afriana ada? Oke, Ya, silakan. Pak. Yang khusus KSAK 73 ya. Iya. Jadi di ini laporan keuangan kuartal 2 PT Mitra Adi Perkasa Tbk itu perusahaan tersebut sudah menerapkan PSAK 73. Nah, PSAK 73 ini mensyaratkan pengakuan sebagian besar sewa pada laporan posisi keuangan, di mana PSAK 73 ini menghapus klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Jadi PSAK 73 ini memperlakukan semua sewa sebagai sewa pembiayaan untuk lesi dengan pengecualian untuk sewa jangka pendek di mana jangka waktunya 12 bulan atau kurang. Nah, untuk perlakuan akuntansi untuk lesor pada dasarnya, berdasarkan PSAK ini tetap tidak berubah, dengan persyaratan untuk mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Nah, perusahaan ini telah memilih pendekatan transisi secara retrospektif dengan dampak kumulatif. Jadi, di laporan keuangannya, itu telah dilakukan penyesuaian saldo laba awal. Jadi, tanpa disajikan kembali angka-angka laporan yang terdahulu. Lalu terkait adanya COVID, perusahaan juga menerapkan PSAK 73 amandemen tentang sewa, konsesi sewa terkait COVID. Nah, amandemen ini memberikan cara praktis untuk lesi, di mana lesi dapat memilih untuk menilai atau tidak menilai apakah kayak konsesi sewa yang timbul akibat dampak pandemi itu merupakan modifikasi sewa. Nah, lesi yang mengambil pilihan ini mencatat setiap perubahan dalam pembayaran sewa sebagai akibat dari konsesi sewa tersebut dengan cara yang sama ketika lesi mencatat perubahan tersebut dengan menerapkan PSAK 73. Jika perubahan tersebut bukan merupakan modifikasi sewa. Cukup sekian, Pak. Oke ya, jadi cut off-nya kalau udah di atas setahun itu 73 udah menganggap sebagai finance ya, artinya udah bisa mengendalikan itu ya, salah satu indikatornya di PSAK ini. Kemudian tentu akan banyak ya beberapa perusahaan yang akhirnya ya tentu dari sisi lesor sih nggak ngaruh sebetulnya ya, nggak ngaruh. Yang paling banyak berpengaruh adalah di lesinya ya, terkait juga misalnya
terkait nanti withholding-nya ya maupun pengklasifikasiannya. Tadi kan kalau misalnya dicatat sebagai lessor, bahkan akan dicatat aktiva kan, kemudian liabilities bagi lesinya. Nah ini tentu kan akan berpengaruh ke nanti rasio-rasio keuangannya, apakah return on investment, return equity atau return on asset, ya berpengaruh ke sana. Dan juga rasio DER-nya. Jadi secara keuangan sih akan berpengaruh ke sana. Kalau secara perpajakan dengan ya kalau sebelumnya operating jadi finance, berarti kan sebelumnya objek output 23 menjadi tidak karena finance nih. Nah tetapi nanti pajak kita lihat, pajak kan tetap punya acuan sendiri. Kalau tadi PSAK 73 12 bulan, nah di KMK 1169 itu misalnya nanti adalah 2 tahun misalnya. Jadi ya balik lagi ya lihat ketentuan perpajakan. Boleh saja itu kontrak sebagai finance lease, tetapi secara aturan pajak adalah misalnya operating misalnya atau kebalikannya. Oke, ini Mbak Dendis ya, yang ketiga sudah ini, silakan Mbak. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan Mbak. Baik, selamat siang Pak Supriyadi dan teman-teman dengan satu. Maaf, tadi ada kendala di device, non-device. Pada hari ini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 73 dan Aspek Perpajakan PT Waskita Karya Tbk. Sebagaimana kita ketahui Ya, bahwa ini Mbak bisa agak ini dideketin mungkin. Oh ya bentar. Agak kecil. Ininya suaranya. Suaranya iya bentar ya Pak. Oke, lanjut Mbak. Baik, saya lanjutkan di bagian pendahuluan. Merupakan BUMN yang bergerak di nah si sewa itu berinvestasinya untuk jadi perusahaan itu untuk penyusunan aset tetapnya akan lebih kecil. Dengan keluarnya PSAK 3 yang mengatur tentang sewa, hal ini tuh mengakibatkan beberapa PSAK yang sebelumnya diterapkan itu sudah tidak berlaku seperti PSAK 30. Nah, dari permasalahan tersebut, saya ingin fokus membahas mengenai analisis kebijakan akuntansi, pelaporan, dan kinerja perusahaan dalam penerapan PSAK 73 ini. Langsung ke pembahasannya, dalam PSAK 73 ini disebutkan bahwa penyewa harus mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali untuk dua jenis. Yang pertama adalah sewa jangka pendek yang kurang dari 12 bulan dan sewa yang bernilai rendah. Nah, dalam PSAK 73 ini yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi di PSAK 30, apabila memenuhi 3 syarat ini, maka akan dimasukkan ke finance lease. Nah, berdasarkan collecting data dari PT Waskita Karya yang saya lakukan, dampak penerapan PSAK 73 terlihat pada triwulan ke-1 tahun 2019 dan 2020 itu terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Yang pertama adalah pengakuan aset hak guna yang sebelumnya tahun 2019 itu tidak ada, tapi semenjak adanya PSAK ini jadi ada. Untuk sewa hak guna dalam ketentuan akuntansi perpajakan PT Waskita Karya itu juga mengakui akumulasi amortisasi yang mana di pajak itu kan tidak boleh. Kemudian untuk liabilitas sewa gunanya juga sama seperti PSAK sebelumnya. Nah, ini juga berpengaruh pada rasio keuangannya. Yang pertama adalah untuk rasio DER, rasio DAR, dan rasio return on equity atau
return on asset. Nah, saya akan membahas lebih dalam di bagian perpajakannya. Dengan penerapan PSAK 73 ini, entitas kan tadi membukukan akumulasi beban depresiasi yang senilai 2,4 M. Nah, dalam ketentuan perpajakan itu akan berbeda, di mana dalam perpajakan itu akan melakukan koreksi fiskal positif terhadap beban penyusutan dan amortisasi aset. Kemudian akan melakukan koreksi negatif terhadap terhadap bunga dan opsi untuk membeli modal tersebut sudah dilakukan. Kesimpulannya tadi sama seperti pembahasan, yaitu PT Waskita Karya harus melakukan koreksi, yang mana sebagaimana kita ketahui kalau standar akuntansi itu sangat berbeda antara akuntansi dan perpajakan. Apabila seperti yang dibilang Pak Supriyadi tadi, apabila pajak sudah mengatur, maka ketentuannya akan mengikuti perpajakan. Namun apabila tidak diatur secara khusus dalam regulasi perpajakan, maka akan mengikuti standar akuntansi. Dengan demikian, entitas perusahaan dalam hal ini PT Waskita Karya akan melakukan rekonsiliasi fiskal. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sarannya kenapa itu, Mbak? Sarannya kurang lebih sama kayak kesimpulan sih, Pak. Oh, misalnya harus merubah KMK jadi PMK atau gimana gitu. Mungkin kajiannya bisa nanti dilengkapi lagi biar bisa jadi masukan buat peraturan perpajakan 2 ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini teman-teman udah ada 3 perusahaan yang sudah mencoba menggunakan PSAK 73 dan juga tadi sampai ke aspek keuangannya ya. Oke. Saya coba sekarang lanjutkan lagi ya setelah teman-teman melihat ya tadi 3 perusahaan tadi yang sudah menerapkan PSAK 73. Nah, tentu bagian-bagian yang mungkin perlu di-highlight misalnya umur ya dibatasi, kemudian juga ada adjustment mengenai ya berapa yang bisa dimasukkan ke operating, berapa juga masukkan ke misalnya financing itu ya. Nah, kemudian apakah retrospektif atau modified? Apakah ini mau di retrospektifkan ke belakang sampai periode sewa misalnya? Tentu akan ribet ya dari sisi akuntansi perpajakannya juga. Nah, tapi lagi-lagi perpajakan kan sudah punya posisi ya, artinya walaupun aturannya sudah lama, tetapi inilah yang berlaku. Nah, kita coba lihat di KMK 1169. Jadi kalau tadi 73 itu misalnya ya minimal setahun itu sudah bisa jadi finance. Nah, kalau di sini minimal adalah sekurang-kurangnya 2 tahun kelompok 1, kelompok kemudian 3 tahun ya kelompok 2, 3 dan 7 tahun untuk bangunan. Ini untuk yang disebut sebagai finance lease ya. 2, 3, 7 ya. Nah, kemudian adanya perjanjian. Memang adanya hak opsi. Terus pembayaran sewa ya selama ini ditambah nilai sisa ini harus dapat menutupi harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Ini ya, ini beberapa kriteria yang ada di peraturan perpajakan. Nah, kalau itu adalah tanpa hak opsi atau operating, ya misalnya adalah sewa guna usaha atau sewa ini tidak perlu menutupi. Ya, misalnya tadi sewa scaffolding nggak perlu nyewa sampai berapa harga sewa harus dibayar, enggak. Ya, tarifnya itu misalnya kalau nggak salah ya, misalnya scaffolding itu kemarin tuh 200 misalnya per bulan. Ya kan harganya berapa nggak perlu dibayar semua kan, karena memang menyewa saja, toh nanti selesai dibalikin.
Kemudian tidak di perjanjian nggak ada opsi akan membeli misalnya, opsi akan membeli. Nah ini adalah kategorinya adalah operating. Nah bagaimana implikasi pengaruhnya hal ini ke dalam lessor? Nah lessor nanti ya adalah ya dapat objek pajaknya itu adalah dari jasanya ya. Jasanya. Jadi sebenarnya usahanya lessor kan memberi jasa, ngasih jasa, biayain orang yang mau beli aset, alat, ya karena mungkin keterbatasan uang atau mungkin ya pilihan lain, jadi minta tolong lessor untuk bayarin dulu. Nah berikutnya si lessee ngangsur manfaatnya, dapat memanfaatkan aset tersebut. Kedua, di akhir periode sewa itu akan menjadi milik si lessee. Nah, di sini ya, lessor tidak boleh menyusutkan. Kenapa? Karena barang ini bukan lagi milik lessor. Ya, barang sudah berpindah ke lessee. Kalau itu misalnya motor ya atau mobil, BPKB juga bukan atas nama lessor. Jadi nggak boleh nyusutin. Ya. Oke, kemudian lessor ini bisa membentuk cadangan karena bisa jadi ada resiko ya tidak terbayarkan. Ya, jadi ada resiko si lessee gagal bayar apalagi di masa pandemi, kesulitan gitu ya. Nah, ini berhak setinggi-tingginya 2,5%. Kemudian kerugian yang diderita dari piutang yang tidak dapat ditagih yaitu nanti bisa dibebankan ada cadangan tadi. Ya, cadangannya dipatok 2,5. Nah, kalau ada kerugian ya sepanjang masih memenuhi ya ini akan nanti bisa di ya bebankan ya nantinya ya. Ya, kemudian cadangan piutang ragu-ragu yang tidak terus sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian ini dihitung sebagai penghasilan. Jadi ya antara selisih yang memang seharusnya dihapus sama cadangannya tadi. Nah kalau tidak menutupi ya nanti akan menjadi biaya. Oke. Nah kemudian bagi lessee bagaimana? Bagi lessee tidak boleh ya kalau sewa guna usaha tidak boleh melakukan penyusutan. Kenapa? Karena belum punya miliknya lessee. Ya. Barang itu hanya istilahnya tadi sewa menggunakan saja. Ya. Oke. Nah, setelah selesai ya barang tersebut lessee baru melakukan penyusutan dari nilai residual tadi. Ya. Jadi misalnya nih mobil umur 8 tahun. Di leasing 3 tahun. Ya berarti nanti kalau itu barang sudah selesai, berarti tahun ketiga miliknya lessee, dia pakai residual value tadi. Ya, jadi harga perolehan berapa, kemudian disusutkan berapa, ya. Ya, nilai residu itulah yang nanti jadi ya milik si lessee. Kemudian pembayaran yang dibayar oleh lessee ya, kecuali pembebasan tanah ini adalah bisa dikurangkan sepanjang memenuhi kriteria sebagai hak opsi. Jadi biaya atas yang dibayar oleh lessee tadi ya itu bisa menjadi deductible expense. Nah, ya ini mengacu ke 1169. Oke. Nah, bagaimana dengan objek withholding-nya? PPh pasal 23 dan PPN-nya. Kalau sewa usaha dengan hak opsi, ya itu yang jelas adalah tidak terutang PPh 23 dan juga ada PPN-nya ya, PPN dan 23-nya tidak terutang ya. Oke. Nah,
Ini ada beberapa skema untuk lebih memahami dari transaksi leasing ini, ya. Yang pertama adalah misalnya barang itu berasal dari supplier. Barang dari supplier, kemudian leasingnya sendiri. Ya, jadi berarti kayak tadi ya, si lessor membeli barang dari supplier, kemudian lessor itu akan kontrak leasing dengan hak opsi pada lessee. Setelah itu kewajibannya bayar pokok plus bunga. Nah, di sini ya istilahnya dealer akan langsung ngirim ke lessee. Ya, ini juga bisa kan lessee datangnya ke dealer dulu, kemudian dealer minta tolong ke lessor untuk membantu, kemudian kontrak. Nah, kontraknya adalah sama lessor. Nah, kontrak urusan lessor sama penjual atau dealer itu udah selesai ketika misalnya ini udah tanda tangan ya, artinya fix ini bahkan barang akan dikirim. Nah, tentu kalau dalam hal ini ya, ketika ya si supplier atau dealer itu ngirim barang ke lessee. Nah, yang terutama PPN adalah ya di tadi lessee membayarin tadi ya, bayarin walaupun nanti akan dibebankan ke si lessee. Jadi harga jual pertamanya itulah yang nantinya akan terutang PPN. Tetapi untuk pokok dan angsuran itu bukan objek PPN dan B3. Oke. Bagaimana kalau misalnya ya si lessor itu punya stok, artinya dia selain jasa pembiayaan juga nyetok barang. Nah, maka di situ ada dua objek ya. Pertama, atas harga jual PKP yang tidak termasuk bunga, misalnya harga jual 100 kontrak. Nah, kemudian yang kedua adalah lessor ini memberikan jasa pembiayaan. Ya, jadi ketika terjadi kontrak, nah sama ketika yang sebelumnya tadi barang dari supplier, maka angsuran pokok plus bunga ini bukan objek PPN. Nah, ini di aturan lebih lanjut di SE 10 dan SE 129 diatur bagaimana kalau ada post mayor, misalnya kayak sekarang nih bencana, ya ada banjir, gunung meletus dan lain sebagainya yang terjadi pada lessee, ya atau misalnya ya berhenti gitu ya pembayarannya, atau karena terkait ekonomi gitu ya, karena pertimbangan ekonomi ya ingin bayar sekaligus misalnya. Nah, kalau misalnya post bayar seperti sekarang ini, maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lessee tidak wajib dibayar kembali, kecuali nanti misalnya diganti oleh perusahaan asuransi. Ya, itu PM-nya mestinya nanti bisa ditarik lagi gitu ya, yang sudah dikreditkan. Oke. Ya, ini terkait PPh-nya ya, tadi masalah nanti angsurannya ya, pembayaran dan pengakuan pendapatannya ini terkait PPh-nya. Nah, berikutnya adalah yang operating. Operating ini tentu ya, tadi penyusutan masih ada di lessor karena memang hasilnya lessor. Ya, tidak boleh ada cadangan karena yang boleh ya yang finance ya. Kemudian lessor memungut PPN. Ya, sewa ini tentu nanti akhirnya akan dipotong PPN 2. Ya. Nah, bagaimana dengan rekonsiliasi fiskalnya? Jadi untuk beban bunga tadi bisa dikurangkan secara fiskal, artinya dikoreksi negatif. Ya, kalau penyusutan tadi tidak boleh, artinya nanti dilakukan koreksi positif. Ya, nih, ya. Nah, kemudian misalnya untuk penjurnalannya, ya, jadi misalnya tagihan 80, PM-nya 800, berarti ya, bayarnya 8.800.000. Kemudian dipotong, ya, dipotong PPh 23 160.
Jadi nanti jurnalnya adalah beban sewa 8 juta, pajak masukan 800, kas, ya ini setelah dipotong PPh 23, 8 juta 640. Nah, berikutnya adalah sales and leaseback tadi. Ya, jadi ini ya sederhananya adalah kalau tadi berapa jurnalnya teman-teman bisa baca kembali. Nah, sales and leaseback ini kan ada dua transaksi ya, sales jual, leaseback kemudian disewa kembali. Ya, lesi menjual, setelah itu dia ya sewa kembali. Jadi nggak kemana-mana itu asetnya ya. Nah, penyerahan harta termasuk dalam tujuan semula tidak diperjualbelikan biar memenuhi pasal 16D ya. Ya tentu harus memenuhi syarat misalnya PKP, kemudian barang yang diperjualbelikan itu tidak yang dikecualikan. Oke, ini ada case ya. Bagaimana kalau ini nih kasusnya adalah saya bikin sendiri aja ya, gini. Nah, kasusnya kira-kira begini nih ya. Jadi misalnya antara ya lesi PTA, ini PT B lesornya, kemudian ada C. Ya, tadi kontraknya misalnya 8 tahun, dia bayar. Nah, bayar pokok plus bunga. Ini kontraknya adalah opsinya adalah capital atau finance. Nah, pertanyaannya, misalnya ini kontrak 8 tahun, baru jalan, bayar ini 3 tahun, masih 5 tahun. Nah, ini kan clear ya, tadi tidak ada withholding, ada tentang 23 atau PPN. Nah, kemudian karena pandemi 8 tahun harusnya baru 3 tahun ini udah gagal bayar nih, nggak bayar. Nah, kemudian si B ini menjual aset ini ya ke ya telah C atau siapalah gitu ya, jual. Pertanyaannya ketika B menjual atau ya berapa pihak yang terkait kena PPN nggak ya? Ya, pertanyaannya kena PPN nggak aset yang istilahnya sitaan ya, yang kemudian dilelang ya kecil, ya, itu apakah ada PPN-nya? Ada tanggapan? Ya, aset sitaan yang dijual, apakah itu ada PPN 16D? Nah, itu PPN 16D. Oke, silakan boleh ini sebentar saya ambil minum ya. Jadi pertanyaannya antara AB ini lesor, ini lesi, kontraknya 8, baru udah jalan 3 tahun, kesulitan, kemudian asetnya dijual ke C. Pertanyaannya apakah kena PPN ini untuk kasus ini? Nah, ini. Nah, silakan ya, mungkin sekitar 3 menit ya, 3 menit nanti saya coba tunjuk yang kebagian ya, bagian menjawab. Ya, kasusnya seperti itu. Maka apa deh. Ya, pertanyaannya apakah kena pasal 16D atau PPN biasa? Atau malah tidak, atau non objek. Atas aset sitaan yang dilelang. Ya, sekitar 3 menit, saya ambil minum dulu.
Oke, ada yang mau coba? Ayu, kena PPN nggak tadi barang sitaan oleh si lesor? Kena 16D, PPN biasa, atau malah nggak terutang PPN? Ada pendapat? Ada pendapat, Mbak Ayu? Ya, jadi untuk kasus ini ya, misalnya, nah ini tadi ada, nah ini nih misalnya ini juga nih. Oke, oke. Kena PPN ya, kena PPN karena lelang. Oke. PPN-nya 16D atau PPN biasa? PPN-nya 16D atau PPN biasa? Boleh ditulis di chat. Oke, biasa. Oke. Ya, betul ya. Jadi kalau ini misalnya ya, ini lesi karena kesulitan, kemudian asetnya motornya dilelang, ya tentu kena PPN, kena terutang. Nah, cuma bukan 16D ya. Nah, bukan objek 16D. Jadi walaupun sama tarifnya 10%, nah tetapi objeknya adalah PPN biasa. Jadi kode fakturnya 01 bukan 09 gitu ya. Karena pernah ada pemeriksaan terkait ini, kantor pajaknya ini mengenakan 16D, sehingga apa? WP-nya keberatan, banding ya kalah DJP-nya, akhirnya ya dibatalin. Objeknya bukan 16D, walaupun sama-sama tarifnya tadi 10%. Oke, baik. Nah, kita lanjutin. Ini masuk sell and leaseback. Nah, oke. Sekarang summary ya. Kita coba summary. Summary dari sisi perpajakan. Ya, dari sisi komersial dan juga perpajakan. Nah, secara komersial, pengakuan awal tadi, kalau itu finance lease atau sewa pembiayaan, lesi akan mencatat sebagai aset dan liabilities. Karena dia udah dapat asetnya, ya, tinggal manfaatin, dia catat aset liabilities. Lesornya akan mencatat sebagai piutang. Oke, sebentar, adzan ya. Ini sekalian nih, adzan dulu.
Oke, ya, saya coba ini lagi ya. Summary kan secara komersial PSAK. Kalau itu finalist tentu nggak ada isu ya terkait apakah 30 atau 73, karena 73 cenderung akan mengelompokkan ke pembiayaan, berarti akan dicatat lesi di aset dan liabilities, ya. Kemudian lessor akan mencatatkan sebagai piutang. Nah, karena akuntansi itu sudah mengakui adanya risiko, manfaat, dan juga transfer kepemilikan, maka lesi berhak membebankan biaya pengusutan dan juga beban bunga. Lessor yang akan mengakui adanya pendapatan sewa dan sewa pembiayaan dan juga pendapatan bunga, ya, kalau dinetingkan, ya. Kemudian terkait sewa operasi, nah ini tentu beban sewa dari sisi lesi dan pendapatan sewa pembiayaan dari sisi lessor. Nah, dari sisi PPh bagaimana? Objek pajaknya adalah ya dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi berupa jasa sewa guna usaha tadi. Jadi perusahaan pembiayaan ya usaha utamanya, core bisnisnya adalah memberikan jasa pembiayaan. Ada orang mau beli motor, ada mobil, mesin, difasilitasi dengan memberikan pembiayaannya, ya. Nah, kemudian terkait sewa operasi, ya tentu semua karena itu udah menyangkut jasanya ya, jadi objek. Kalau ini tadi adalah jasa sewanya. Kemudian penyusutan, kalau itu terkait fiskal, pajak tidak boleh menyusutkan karena aset tersebut bukan milik si lesi, bukan juga milik si lessor. Ya, jadi tidak boleh menyusutkan. Kemudian lesi juga tidak boleh menyusutkan juga, ya. Nah, setelah lesi menggunakan hak opsi, ya, baru kemudian penyusutannya pakai tadi residual tadi, ya. Jadi pakai nilai sisa. Setelah misalnya periodenya 3 tahun, dari misalnya 8 tahun berarti nilai sisanya. Dan lessor membebankan biaya penyusutan karena memang secara prinsip aset tersebut masih milik lessor. Jadi ya secara hukum ya itu milik lessor. Kemudian kalau secara kepemilikan ya lesi hanya memanfaatkan untuk menggunakan saja. Nah, kemudian pembayaran sewa ya ini dapat dikurangkan ya kecuali terkait pembebanan tanah, ya. Kemudian biaya dapat dikurangkan ya, tentu ini kan biaya kan deductible ya. Kemudian di sini tidak terutang PPh 23, kalau sini karena sewa menyewa biasa berarti terutang PPh pasal 23 dan juga kalau PPN-nya nanti ada pungutan PPN. Sewa pembiayaan ada cadangan yang diperkenankan maksimal 2,5%.
ya 2,5%. Ya, tadi sudah disebut di PER-nya ya, SE-nya ya. Nah, kemudian kalau barangnya dari pemasok, berarti nanti ada dari penyasok ke lesi. Ya, maka itu ada unsur PPN-nya. Ya, dari pemasok atau supplier ke lesi. Terjadi transaksi. Nah, di sini berarti lessor hanya menyerahkan jasanya saja. Di sini bukan objek PPN. Nah, PKP menerbitkan atas nama lesi biar nggak 2 kali alurnya ya. Jadi PKP-nya langsung menerbitkan faktur bukan atas nama lessor tapi langsung ke lesi. DPP-nya adalah sebesar harga jual dari pemasok ya. Ini harga jualnya berapa? Jadi tidak ditambah misalnya bunga atau pokok atau biaya administrasi atau apapun. Nah, kalau barangnya persediaan dari lesi, maka lessor menyerahkan BKP dan jasa pembiayaan. Berarti ada 2 jenis jasa di sini. Ya, si lessor memiliki barang, kemudian disewa guna usahakan, berarti dia nyerahin barang dan juga jasa pembiayaan. Terus penyerahan BKP tetap terutang PPN, maksudnya yang penyerahan tadi, ya. Kemudian lessor harus hubungan sebagai PKP. Nah, ini jelas nih, biar bisa mengut PPN. Kemudian DPP yang tercantum di faktur sebesar harga jual tidak termasuk bunga tadi ya. Ya, harga jual ininya press list-nya berapa, itulah kira-kira DPP-nya. Baik. Nah, sebagai kesimpulan juga ya, jadi kalau sewa operasi ya ada PPN, ada 23, 4 ayat 2. Nah, kemudian angsurannya juga demikian atau sewanya. Ada PPN, ada 23 atau 4 ayat 2. Penyusutan tidak ada koreksi karena memang itu adanya di lessor. Ya, barangnya masih dikuasai oleh lessor, lesi hanya memanfaatkan saja. Nah, tapi kalau final list ya, berarti nanti lesi ada koreksi negatif dari angsuran atau sewa pokok plus bunga, ya penyusutannya dikoreksi positif. Ya. Nah, di akhir masa sewa kalau sewa pembiayaan berarti ada PPN, ada gain atau loss tadi ya, dengan nilai residual value tadi. Oke. Nah, ini sebagai contoh, misalnya PT ABC menyerahkan peralatan SWZ, masa sewa 4 tahun, sewa tidak dapat dibatalkan. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa ini sebenarnya adalah final list. Pembayaran sewa tiap awal tahun 41 sekian, biaya langsung di awal 10 juta, nilai wajar 150, masa peralatan 5 tahun, tidak ada sisa. Perjanjian sewa tidak mengandung opsi, ya. Di perjanjiannya bilang tidak mengandung opsi, tetapi ada beberapa indikasi yang mensyaratkan bahwa itu sebetulnya adalah opsi. Maka ya teman-teman bisa cek ininya ya di kontrak terkait perhitungan bunganya. Nah, sehingga nanti bisa kita lakukan jurnalan. Jadi setelah dibuat tabel ya dihitung ya liabilities ya berapa pokok sanksinya. Jadi bayarnya kan anuitas ya. Jadi anuitas itu kan tetap per bulan adalah 41 sekian. Itu udah mengcover bunga dan pokok. Ini mungkin contoh aja ya, di awal bunganya 0 gitu. Karena dapat apa istilahnya keringanan di awal. Ya, jadi kalau di awal-awal paling banyak adalah bunga, paling kecil sampai selesai. Nah, ini nanti tinggal di jurnal. Tadi kalau lessor dia akan akui BP utang sewa pembiayaan, kalau utang sebagai aset pembiayaan. Kemudian liabilities dan kas. Nah, ini tinggal nanti pembayaran ya. Berikutnya nanti sampai ke accrued piutang ini misalnya 31 Desember sehingga beban penyusutan ya dibagi 4 gitu ya. Oke, ini saya kira ya materi terkait leasing dan kemudian nanti penyajiannya ya teman-teman tadi udah ada beberapa contoh ya. Jadi sebagai lessor dia akan catat sebagai piutang ya
Sebab pembiayaan bagi lesi tadi adalah aset ya. Oke, kalau ya operating ya kan dicatat sebagai biaya. Kalau di awal ya berarti biaya dibayar di muka. Oke, jadi saya kira materi ke-13 tentang leasing. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya. Ya. Tadi yang terkait lelang tadi, saya masih belum mengerti kenapa barang dari yang didapatkan dari sewa pembiayaan itu bisa disita ya Pak. Soalnya tadi kan Bapak bilang kalau waktu penyusutan saja nggak bisa disusutkan oleh lesor maupun lesi karena barangnya bukan milik dari keduanya. Tapi kenapa bisa disita untuk memenuhi kekurangan dari si lesi? Terima kasih. Ya, oke. Itu kan gini, namanya sewa ya kayak leasing mobil atau motor yang familiar itu kan. Ya, kita beli cuma karena mungkin keterbatasan ada baru DP misalnya. Nah, sebetulnya kenapa bisa disita? Ya, karena itu kan banyak kasus ya. Misalnya si pembelinya udah nggak ada kemampuan membayar. Apalagi kondisi sekarang inilah ya. Orang yang sebelumnya tahun lalu itu kan nggak memperkirakan bahwa akan ada pandemi seperti sekarang ini. Ya mungkin ya gampangnya ya leasing motor kemudian dipakai untuk apa nge-grab atau ini kemudian turun. Nah itu kan ya kalau misalnya kemarin ada relaksasi atau apa ada penurunan, nah sehingga pada akhirnya ya motor ataupun mobil itu ya awalnya misalnya pembayarannya tidak lancar gitu misalnya tiap tanggal 5, tanggal 10. Nah itu kan perjanjiannya kan biasanya ya kalau udah telat gitu ya mungkin akan ditelepon. Telat sehari, 2 hari kan telepon. Nah kalau udah telat sebulan, ya kan, ya bisa jadi nanti diambil gitu, ya karena tidak sesuai perjanjian. Kan perjanjiannya adalah sewa guna usaha, sewa menggunakan saja gitu, si lesi tadi. Nah kalau misalnya ternyata tidak membayar sesuai perjanjian, misalnya per bulan, misal sejuta, ya diambil gitu. Dan itu banyak. Kalau di jalanan ya, dulu misalnya suka masih itu banyak yang orang nungguin di lampu merah atau kemudian di ya jalan-jalan keramaian gitu ya, dicegat gitu. Setelah itu ya nanti tanyain dan dia biasanya bawa buku gede gitu. Saya pikir waktu itu mahasiswa ya lagi belajar di lampu merah. Oh ternyata di bukunya itu daftar nomor plat kendaraan. Nah ada teman juga punya pengalaman kayak gitu katanya. Jadi misalnya udah nggak bayar ya sudah akan di BAP di situ dicek bahwa itu memang benar motor leasing ya diambil di bawah. Nah kalau udah di bawah ditunggu mungkin nggak ada kemampuan untuk membayar ya sudah oleh si lesornya pasti kan nggak mungkin lesor mau nyimpan saja ya sudah paling cepat apa dilelang kan untuk menutupi kerugian yang ada di lesornya daripada nanti udah nggak bayar nggak dibayari ya sudah dilelang kan ada akhirnya. Dan itu biasanya dipasang tadi di awal bahwa kalau nanti si lesi nggak mampu membayar ya sudah akan diambil istilahnya dibuat akte fidusia tadi ya. Jadi ya lazim lah saya kira itu ya kalau misalnya ada kontraknya leasing atau ini kemudian nggak bayar ya diambil tentu pastinya. Walaupun mungkin tinggal beberapa bulan lagi gitu karena sekali lagi kontraknya itu sewa guna usaha gitu. Jadi kalau nggak bayar sewa ya diambil gitu. Nah setelah diambil makanya kan banyak lelang-lelang motor hasil sitaan kan. Nah itu adalah dari situ gitu orang yang mungkin ada terkendala pembayaran, nah kemudian dilelang. Biasanya harganya juga memang harga miring lah ya. Itu ya pertama karena memang motor bekas, kedua juga karena terkait itu tadi hasil sitaan dan di situ ya tadi termasuk penyerahan PPN tetapi bukan 16D itu mungkin maksudnya Mbak ya. Oh ya Pak, baik saya. Oke.
Ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba bahas yang UAS ya, yang terkait leasing. Baik. Nomor 1, ada yang mau coba? Pernyataan terkait pelakuan akuntansi dan pajak dan PPh atas transaksi sewa guna usaha, sewa pembiayaan bagi lesi yang benar adalah, saya mau coba jawab. Ya, ada yang mau coba menjawab? Saya Pak, Oke, silakan, Mas. taruh Ya, Pak. taruh. Ya, silakan taruh. Nomor 1 mungkin C Pak. C ya. Taruh 28. Oke, alasannya kenapa, Mas? Tadi Mbak Dinar ya, tadi sebelumnya. Iya, Pak. Ya, lanjut Mas Toro. Kenapa? C? Tadi habis lihat PPT sih Pak. Oh, oke. Enggak, mungkin yang ini nih maksudnya. Jadi yang kalau akuntansi sama akuntansi boleh menyusutkan lesi, tapi kalau pajak ya, kalau pajak tidak boleh ya, karena tadi ya saya sebutnya sih leasing itu aset tak bertuan, lesor maupun lesi nggak boleh nyusutin gitu. Kalau pajak menganggapnya ya tidak bertuan, ya lesor enggak, lesi juga enggak, lesinya hanya kebagian sewa guna saja gitu ya. Oke, berikutnya nomor 2. Saya Pak, Ya, nomor absen. 1. Ya, silakan. Nomor 2 itu jawabannya apa? Karena sesuai dengan KMK 1169 tahun 1991 itu salah satu syarat yang digunakan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya, KMK ini ya. Jadi itu Mas Toro ya. Nanti kalau jawab hukumnya KMK 1169 misalnya. Dasar hukumnya atau PSAK sekian, teman-teman ya. Atau SE sekian gitu. Untuk melengkapi, jadi memperkuat argumen bahwa oh ini boleh menyusukan, oh ini enggak. Jadi memperkuat argumen, membangun landasan bahwa kalau pajak itu kan tidak lepas dari aturan pajak, sehingga ya akan lebih bagus disebutkan dasar-dasar hukum yang terkaitnya, gitu ya. Jadi nomor 2 itu adalah tadi di KMK 1109 ada pembayaran ya yang istilahnya bisa menutup harga perolehan barang tadi. Jadi kalau akuntansi kan tadi pembayaran minimum total pembayaran bisa menutupi atau mendekati dari harga wajar dari aset ya, sehingga kalau udah menutupi ya udah jadi hak milik lah gitu ya. Harganya 100 juta, cicilannya udah mendekati misalnya 90 juta, kan tinggal sedikit lagi. Nah kalaupun dilunasi kan tinggal ya beberapa plus kompensasi sanksi atau bunganya mungkin gitu ya. Oke, nomor 3. Ya, nomor 3. Ada yang mencoba nomor 3?
Oke. Bang Brian. Nomor 3. Saya Pak. Ya. Sebentar Pak, saya masih bingung tadi. PT Mahkota dia melakukan membeli mesin dari PT Tiara Finance. Angsurannya 62 juta sekian. Pokoknya 60, bunganya 3 juta sekian. Nah, pernyataan yang benar terkait sewa guna usaha hak opsi menurut perpajakan. Menurut saya B Pak. B. Alasannya pertama, kalau yang A itu seharusnya bisa jadi biaya fiskal bagi PT Mahkota Raya. Bahkan angsuran itu harus dikoreksi secara negatif. Kemudian kalau yang C itu diperkenankan melakukan pembebanan secara fiskal, yang C itu Mahkota Raya diperkenankan melakukan pembebanan secara fiskal terhadap beban bunga sebesar angsuran pokok yang dibayarkan. Seharusnya itu beban bunga dalam angsuran pokoknya. Terus yang D itu seharusnya tidak ada pemotongan PPh pasal 23 karena terkait dengan hak opsi, Pak. Jadi menurut saya B. Aceh salah ya. Adi sama D udah pasti salah ya. Iya Pak. Adi udah pasti salah. Tinggal B sama C. Nah, iya. Beban bunga sebesar pokok yang dibayarkan. Kalau B penghasilan menjadi objek Tiara adalah 64. 64 3 ya. Iya Pak. 64 penghasilannya perusahaan pembiayaan itu 64 apa 3? Tadi kan objek, artinya kan yang menjadi objek itu 64 apa 3? Kalau perusahaan leasing. Ada pendapat lain? Mas Yusuf, ada Mas Yusuf? Nah, tinggal B sama C nih, Mas Yusuf. Gimana Mas Brian? B apa C? Tadi sebelumnya sudah disampaikan ya, objeknya adalah jasanya saja ya. Iya Pak, hanya atas beban bunga, penerimaan bunganya ya Pak. Berarti jawabannya yang C Pak. C ya, oke. Jadi kan gini, kalau misalnya saya sebagai Tiara Finance, saya dapat angsuran 64. 60 ini kan pokoknya gitu. Nanti dibayar ke suppliernya tadi kan. Ya dapatnya ya saya ini, jasanya ini sebetulnya. Kalau 64 ya wah, itu kan reimburse ibaratnya ya. Istilahnya ya. Jadi 60 itu harus dibayar lagi ke si suppliernya. Oke, berikutnya nomor 4 ya. Saya mau coba, Pak. Oke, silakan. Nomor 4, ciri-ciri leasing dengan hak opsi yang benar itu A, B, sama D. Berarti jawabannya yang... maksud saya yang benar A, C, sama D. Berarti jawabannya yang B, Pak. Lisi dapat melakukan penyusutan. Karena yang ciri-ciri leasing dengan hak opsi itu, finance lease itu ada 5 ciri-cirinya. Yang pada akhir masa leasing, barang bisa jadi milik lisi itu benar. Lalu masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset, itu juga benar. Lalu yang nilai kini dari jumlah pembayaran sewa itu mendekati nilai wajar asetnya juga benar, Pak. Jadi jawabannya yang B. Apa ya? Oke. Sorry, Mbak. Nomor absen berapa, Mbak? 14, Pak. Komang ya?
Iya, Pak. Oke. Berikutnya yang mengenai leasing lagi. Nah, ini nih. Kasus ya. Jadi usulannya nanti ya seperti inilah ya, PG kasus ya. PG sama kasus ISE gitu ya. Oke, jadi ini misalnya PT ABC Indonesia, dia kontrak sama PT Leasing Indonesia. Jadi perusahaan pembiayaannya Leasing Indonesia. Ya, kontrak 5 tahun, pembayaran pertama 31 Desember. Misalnya harga wajar 105. Nah, kemudian ini adalah tabel amortisasi leasingnya. Jadi harga pokoknya tadi misalnya 100 yang di leasing. Nah, kemudian selama 5 tahun dia bayar angsur 23 sampai tahun kelima. Jadi pembayaran 23 sekian itu ya nanti udah termasuk ya ini bunga ya sama pokoknya. Ya, biasanya namanya anuitas di awal-awal itu ngurangi pokok kecil, lama-lama dia pokoknya yang besar. Yang paling banyak ini bunga, ini pokok. Ya, atau jasanya lah ya, jasa pembiayaan. Nah, terkait hal ini PT ABC Indonesia selaku lesi ya diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal dari tabel ini. Oke, mana yang perlu direkonsiliasi nih kira-kira dari tabel ini? Ada pendapat? Ya, ada pendapat? Tadi disampaikan bahwa pembayaran pokok dan bunga itu bisa dilakukan kalau lesi dengan hak opsi itu bisa dibiayakan ya. Bisa dibiayakan ya. Ini. Ya. Ya, berarti nanti dilakukan koreksi negatif ya. Koreksi negatif ya. Jadi mulai tahun pertama, kedua, ketiga sampai ke 5. Ya, rekonsiliasinya ya kurang lebih tadi di slide yang berapa tadi ya. Jadi atas pembayaran angsuran itu akan menjadi koreksi negatif. Artinya kalau akuntansi ya di pajaknya dia akan menjadi koreksi negatif atau boleh dijadiin biaya. Nah, tetapi penyusutannya, nah ini penyusutannya itu nanti dilakukan koreksi positif kalau ada penyusutannya. Ya, oke. Saya kira ini ya untuk yang terkait leasing. Nah, mungkin nanti saya tambahkan materi yang 11 terkait merger akuisisi itu ada tambahan materi terkait PMK 205 sama PER ya terkait teknisnya. Mungkin nanti bisa saya share aja nanti di WA grupnya ya sebagai tambahan pembelajaran ya teman-teman. Nah, nanti di sesi yang terakhir kita bahas berarti jasa konstruksi ya. Kemudian ya beberapa latihan yang terkait ya. Ini sambil mereview beberapa yang sebelumnya. Ya, jadi akuntansi pajak ini khas ya, kita belajar mereview kembali materi-materi akuntansi, baik yang di pengantar, di menengah maupun yang di lanjutan. Dan juga mereview ketentuan-ketentuan perpajakan di PPH, PPN, dan karena ada Undang-Undang Ciptaker ya terkait kemarin dividen ya, khususnya dividen kemarin, coba nanti dilihat kembali ya yang dividen, aspek pemajakan dividen terkait Cipta Kerja. Cipta Kerja itu kan udah disahkan 2 November ya. Jadi mulai 2 November itu sudah mengacu ke sana gitu ya.
khususnya kemarin yang ada di slide itu ya terkait pembagian dividen. Jadi materi yang ke-12 kemarin investasi dan pembagian dividen. Nah, bagaimana dividen yang selama ini sudah dipelajari di PPH Potput, kemudian bagaimana juga di Cipta Kerja. Nah, itu coba nanti di highlight lagi, ya, misalnya coba dicek kembali ya, biar mengupdate pemahaman kita tentang bagaimana aspek perdividenan itu kalau di kondisi yang saat ini di Ciptaker ya, Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di pasal berapa tuh? 11, 12, atau 113? Ada yang tahu nggak? Kalau dividen di Ciptaker pasal 11, 111, 112, atau 113? Ada yang mau pendapat? Kemarin yang di slide itu ya, slide sebelumnya. Ya, ada yang mau pendapat kalau dividen, perubahan terkait dividen di slide kemarin itu di pasal berapa? 111, 112, atau 113 ya? 111, Pak. 111 ya. 111 itu merubah tentang PPH, pasal 2, pasal berapa? Pasal 2, kemudian pasal 26 ya. Pasal 26 itu dividen tadi salah satunya. Satu lagi, ya nanti dilihat di Sosialis Cipta Kerja ya. Caranya dividennya coba dilihat di yang slide kemarin tuh ya. Bagaimana ketentuan dividen yang terkini ya. Karena sudah disahkan mulai 2 November 2020 mulai udah mengadop ketentuan di sana. Oke. Ya, jadi memang unik materi ini ya. Jadi akuntansi dan juga perpajakan ya, dari awal sampai ini selalu bagaimana akuntansi, bagaimana perpajakan. Kalau akuntansinya mengatur, perpajakannya mengatur, ya tentu pakai aturan pajak. Seperti hanya leasing ini, ya pajak mengatur walaupun jadul, ya walaupun jadul 1169 kan jadul tahun 91, sementara PSAK-nya udah berubah di 73. Ya akuntansi pajak tetap pakai 11 KMK 1169 ya tahun 91. Nah, mungkin nanti ada wacana apakah memperkuat jadi KMK atau menyesuaikan. Nah, ini kita tunggu aja ya. Sejauh ini sih masih itu yang dipakai. Ya, tentu irisannya dari PSAK 73 ke aturan pajak terkait leasing ada banyak hal. Misalnya tadi, apakah di rasio keuangannya nanti ya makin meningkat, DER-nya ya makin meningkat. Nah, itu memang efek hal yang lain ya. Oke, saya kira ini ya materi sampai materi yang ke-12. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai tadi yang pembayaran atas sewa guna usaha itu, Pak. Tadi kan Bapak bilang kan untuk angsurannya itu dibayar kepada pemasoknya, Pak. Nah, berarti kalau misalkan tidak pemasok, Pak, alias berasal dari persediaan si lessor sendiri, apakah yang diakui objek payahnya semuanya atau tetap yang bunganya saja, Pak? Oh iya. Ya, tadi memang ada dua ya. Ada dua. Kalau barangnya itu berasal dari lessor, ini nih. Artinya dia adalah sebagai supplier, sebagai ini, tapi juga usahanya juga sebagai pembiayaan juga. Tapi kalau hal ini kayaknya harus sendiri ya. Sepemahaman saya gini, beberapa perusahaan waktu itu yang coba tanganin gitu, karena terkait perizinan sepertinya. Kayak bank itu kan nggak boleh dong, bank sambil dagang gitu ya. Bank ya bank aja, pembiayaan aja kan gitu. Ya ini sebagai ilustrasi saja sih sebetulnya. Jadi
paling lazim ya contoh yang sebelumnya, artinya ada supplier, ada lessor, ada lessee. Nah, kalaupun satu grup boleh, ya misalnya Astra Finance gitu ya, Astra Finance, jadi ada suppliernya Astra misalnya, kemudian lessornya adalah Astra Finance. Nah, jadi dua jalur. Sepertinya terkendala seperti itu, jadi lessor ini nggak kemudian boleh sambil dagang gitu, kan artinya gitu ya. Jadi sambil kalau coba dikatakan ya, jadi seolah-olah sih nyatu, tapi itu sebenarnya perusahaan yang berbeda. Ketika misalnya saya beli motor gitu ya di Honda gitu ya, ya diarahkan lesornya ke Radana misalnya. Jadi perusahaan tersendiri gitu. Ya, secara lazim sih gitu. Ya, artinya apa? Jadi antara lessor ini sama suppliernya, showroomnya berbeda gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya, tapi ini menurut saya sih kecil ya, artinya yang melakukan ini karena terkait perizinan, kan nggak boleh tadi lessor sambil dagang tadi, tapi kan bisa jadi ya dia lessor punya stok gitu. Nah, kalau seperti ini tentu ya keuntungannya semuanya kan, dari harga jual barang kena pajak bisa jadi dia dapat margin, ya kan? Kemudian dari sisi bunga juga dapat atau jasa pembiayaan dapat. Nah, kalau case seperti ini tentu ya kalau persediaan itu dari dia, ya kalau apa ya tergantung nih harga jual BKP-nya ini ada untung atau tidak, ada laba atau tidak kan gitu. Kalau ini sebetulnya barang dia yang karena nggak pakai atau apa dijual ya sosok lah gitu ya. Cuma yang lazim adalah ini ya, ada supplier, showroom, ada lessor, kemudian lessee. Jadi ini jual memberikan jasa juga ke sini, nah, tetapi barang langsung dikirim ke si lessee atas nama BPKB-nya si lessee. Ya, tapi kalau misalnya ini punya stok, ya tentu mencatatnya dia adalah dari sisi ya tadi jual barang ada labanya enggak, kan objek pajak dari laba kan, kemudian ditambah plus jasanya. Cuma problemnya apakah ada perusahaan yang dapat izin sebagai finance dan juga sebagai dagang. Kalaupun ada, itu adalah perusahaan tersendiri. Ini PT Finance, ini showroom motor gitu ya. Artinya itu mungkin satu grup bisa, tapi kalau dalam satu entitas dagang plus finance, saya sih belum lihat gitu ya. Maksudnya belum menemukan gitu. Ini hanya case contoh saja, cuma dalam perizinan sepertinya sih yaitu tadi ya akan dibentuk korporasi tadi, ada yang misalnya Astra Finance, ada yang ya sebagai showroomnya gitu. Ya bisa jadi kepemilikannya sama satu gitu. Gitu Mas ya. Iya Pak. Berarti untuk menjawab soal selama tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tetap dianggap hanya atas biaya bunganya saja ya Pak. Ya, pembiayaan. Di slide tadi juga ada kan. Jadi atas jasa. Pak. Ya. Oke. Yang lazim sih seperti itu ya. Ya, karena mungkin terkait perizinan nanti orang wah ini dagang sambil finance nih. Nanti orang yang showroomnya komplain nih. Ya kan orang bergerak di pembiayaan nanti komplain. Nah, oh ini showroom juga kemudian padahal gini. Orang leasing dapat yang gaji dari mana? Dari showroom. Dan mereka kan bagi-bagi tuh. Ya, dan itu satu paket tuh biasanya dari showroom, kemudian dari leasing, sama asuransi satu paket, sama penjual itu aksesoris, ya kan, kemudian jaket, ya itu makanya kalau ini saya pernah nangani yang Suzuki ya, motor Suzuki itu kalau dulu di area Sulawesi itu besar tuh, sekarang mungkin Suzuki kurang begitu ini ya, jarang gitulah orang pakai Suzuki, jarang motor Suzuki maksud saya. Dia menguasai itu ya showroom itu area wilayah kerjanya adalah pendapatan besarnya dari 3S. Ya, 3S. Sales, kemudian service, jasa, kemudian spare part. Nah, ini sales, service, spare part. Nah, penjualan, kemudian servis. Nah, jasa penyediaan jasa pembiayaan tadi bisa jadi bagi perusahaan
showroom atau supplier, dia mungkin dapat bagi hasil gitu ya, dengan mengarahkan ke, oh ini mau pakai misalnya Suzuki Finance atau Astra Finance gitu ya, atau FIF atau Radana gitu ya, atau Adira misalnya. Nah, dia dapat juga misalnya. Nah, cuma kadang itu ya, kadang ada yang dilaporin, kadang enggak ya. Terus kemudian yang pembiayaan, tadi saya sudah ceritain ya, misalnya dia dapat selisih diskon asuransi, dia bayar ke perusahaan asuransi ya 7, padahal dia tagih ke konsumen 10, sementara asuransi itu kan diwajibkan misalnya, dia dapat selisih lebih 3 ya. Nah, itu dari pengurusan asuransi, pengurusan STNK ya, itu biasanya juga dapat margin. Artinya ada jasa juga selain penjualan motornya, penjualan jasanya mulai dari jasa servis, jasa pembuatan STNK, jasa pengurusan asuransi. Kemudian nanti kalau ada hal-hal misalnya kehilangan atau apapun, orang kan taunya showroom ya, showroomnya itu atau asuransinya. Nah, itu juga ya, tentu ya bagaimana proses bisnis dari apakah dari namanya di suppliernya, showroomnya maupun di perusahaan pembiayaannya. Saya kira itu ya yang perlu dilihat secara mendetail proses bisnis dari perusahaan yang ada, sehingga nanti aspek pemajakannya yang ngikutin aja. Oke, seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Nanti setelah ini saya akan share ini ya, materi tambahan yang sesi ke-11 ya. Ya silakan nanti dibaca sendiri saja. Kemudian ada beberapa contoh terkait peleburan. Nah, itu bisa dipelajari lebih lanjut nantinya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Nanti materinya saya share yang tambahan, dan juga masih ada waktu untuk dibaca-baca sekilas saja ya, sekilas, nanti ada contohnya soalnya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan tetap sehat buat kita semuanya, tetap semangat. Insya Allah sebentar lagi UAS, makin semangat, makin ini ya, insya Allah hasilnya yang terbaik ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya. Sekian dulu, nanti kita lanjutkan di WA Group kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, dan saya tambahkan tadi yang tambahan materi ke-11. Jadi udah full, tinggal satu materi lagi. Ya, nanti sebelum Kamis cepatnya saya kirim deh, biar tuntas semuanya ya. Mas Toro ya, kemarin minta full, jadi materi full dan saya kirim, saya usahakan minggu ini, 1-2 hari ini, atau besok lah selesai materi 14 saya akan kirimkan semua. Soal-soal UAS sudah kita bahas, kemudian soal yang kemarin banyak itu 60-an ya, coba nanti kita coba bahas juga di sesi yang ke-14 ya. Yang sudah kita bahas nggak usah gitu ya, yang mungkin yang belum saja. Jadi siap-siap aja ya untuk yang buat bahan persiapan Kamis, soal yang PG yang kemarin banyak banget itu ya. Saya udah kumpulkan, tinggal teman-teman untuk ini aja, mempelajari. Oke, saya kira itu. Selamat siang teman-teman, sukses selalu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih.